Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat siang teman-teman. Semoga semua baik-baik saja ya. Siang kali ini ya, ini video ya, melanjutkan pembahasan kemarin ya tentang habaib dan nasab ya. Yang sekarang ini adalah kita mau membicarakan ya, mengajak diskusi pada teman-teman tentang keadaan sekarang ini ya, para habaib ya, setelah terjadi polemik nasab ini ya, dan juga informasi baru yang telah berhasil kita gali ya, kita dapatkan di internet ya, atau di media sosial ya, gitu ya. Penemuan-penemuan baru di media sosial ya, seperti sejarah para habaib masuk ke Indonesia dan bagaimana sepak terjang mereka di zaman dulu, dan kemudian bagaimana kita menyikapi hal tersebut ya. Seperti kita ketahui, setelah terjadinya polemik nasab ini, kemudian hal-hal lain juga kemudian terungkap ya, seperti para habaib yang didatangkan pada tahun 1880 ya, oleh Belanda, dan juga kemudian Belanda mengangkat mufti ya, yang berasal dari para habaib ya, Habib Usman bin Yahya gitu ya. Yang Habib Usman bin Yahya itu adalah mengeluarkan banyak fatwa yang menguntungkan Belanda gitu ya, dan merintangi perjuangan anak bangsa ya, di Aceh, di Cilegon, dan mungkin di tempat-tempat yang lain ya, yang banyak juga ya mungkin gitu. Nah, di situ kita dari konteks ini ya, dari konteks pada masa itu ya, kita kritisi Habib Usman bin Yahya juga secara umum, semua pihak aja, tidak hanya para habaib ya, semua pihak yang berpotensi menjadi penghalang kepada perjuangan anak bangsa pada saat itu gitu ya. Kemudian ada juga yang berkata apakah mereka itu ada pula yang menyelidiki apakah mereka itu ikut berjuang gitu ya. Ya mungkin ada yang satu dan dua yang berjuang ya, walaupun mungkin tidak terdeteksi gitu ya. Di perang Surabaya, di perang Ambarawa, di Bandung Lautan Api itu mungkin ada ya, cuma tidak terdeteksi ya, tidak diungkapkan ya, kan kita nggak tahu ya apakah memang secara bukti tertulis memang mereka tidak ada memiliki, katakanlah, kisah, mungkin ada gitu ya, cuma mungkin kita nggak tahu gitu ya. Ya kita selama mereka tidak melakukan perhabaib ya, selama perhabaib tidak melakukan kegiatan yang mengganggu NKRI ya, seperti FPI ya, itu nggak usah kita ungkapkan gitu ya. Apabila kita mau mengungkapkan tentang Habib Usman bin Yahya dan para habaib yang mungkin tidak berjuang itu ya, itu disclaimer dulu ditujukan hanya kepada para habaib yang merugikan NKRI, seperti Habib-Habib yang ada di FPI, Habib Bahar bin Smith segala macam, itu baru kita, itu ya, ungkapan-ungkapan itu kita tujukan kepada mereka, kepada Habib-Habib FPI yang radikal gitu ya. Tidak semuanya, kita tidak boleh menggebiah-huyah semuanya gitu. Itu yang pertama. Kemudian juga bagaimana kita menyikapi kondisi yang masa lalu itu ya, yang mungkin secara umum kita anggap kurang baik ya, dengan adanya Habib Usman bin Yahya itu ya. Karena yang terkenalnya kan itu ya, mungkin banyak ya figur-figur habaib yang baik juga, cuma yang terkenalnya kan yang tidak baik ya, yang Habib Usman bin Yahya ini gitu ya. Nah, terus bagaimana kita menyikapi itu ya untuk keadaan saat ini? Ya, untuk keadaan saat ini kita tidak bisa kemudian menjustifikasi yang keadaan Habib yang sekarang itu karena kesalahan dari Habib Usman bin Yahya, itu tidak bisa. Kita hanya waspada aja gitu ya. Tapi kita tidak boleh bersikap diskriminatif gitu ya. Karena mereka tidak ada hubungannya dengan Habib Usman bin Yahya, hanya informasi tentang Habib Usman bin Yahya itu hanya untuk meningkatkan kewaspadaan kita aja gitu ya, gitu. Tapi kita harus tetap sama, tidak ada diskriminasi, semuanya sama gitu ya. Orang yang tidak bersalah tidak bisa dihukumi dan tidak bisa menanggung kesalahan orang yang sebelumnya gitu ya, gitu. Itu yang kedua ya.
Kemudian juga bagaimana kita berinteraksi dengan mereka ya. Nah, itu bisa kita lihat ya. Secara umum kan mungkin ada ganjalan gitu ya, seolah-olah apa ya? Kita menghadapi dua apa ya? Dua ras ya, seolah yang berbeda itu ya, gitu ya. Padahal rasisme itu kan sebenarnya kan kurang bagus gitu ya. Nah, kita sumbernya dari mana saya nggak tahu ya. Makanya sumber dari rasisme itu saya tidak tahu ya, dari siapa yang mengawalinya itu ya. Tetapi kita bisa mengambil sikap ya terhadap para habaib ya, secara umum bagaimana kita berinteraksi dengan mereka ya. Secara umum kan para habaib kan dibandingkan kita yang awal kan mereka kan memiliki ya nenek moyang ya, kakek moyang yang mulia kan, Rasulullah kan gitu. Nah, bagaimana kita memposisikan diri kita gitu ya. Nah, gini, jadi apabila logikanya gini ya, ketika seseorang itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang keturunan yang mulia ya, relatif di antara komunitas orang-orang di sekitarnya yang biasa ya. Jadi dia mengenalkan dirinya kepada orang yang memiliki leluhur yang biasa dibandingkan dia yang memiliki leluhur yang mulia. Ketika dia memperkenalkan dirinya sebagai keturunan yang mulia, itu maknanya adalah bahwa dia bersedia untuk berbaur dengan kalangan biasa tersebut, yang moyangnya itu orang-orang biasa gitu, yang ahwal ya, gitu ya. Itu konsekuensinya. Jadi berbaur dalam arti berinteraksi ya, total gitu ya. Jadi yang ini saya sebenarnya ingin membicarakan tentang kafaah gitu ya. Jadi ketika seseorang sebuah komunitas itu yang menyampaikan bahwa dirinya itu keturunan mulia dan kepada kelompok masyarakat yang relatif tidak mulia ya, biasa gitu ya, itu artinya adalah dia bersedia untuk mengangkat kemuliaan orang-orang yang tidak mulia itu setara dengan dirinya gitu ya. Jadi itu kita bersikap seperti itu, kita bisa menilai para habaib nanti dari situ. Misalnya ada ganjalan itu kita lihat, kita uji mereka di situ. Jadi ya berbaur itu artinya adalah bahwa dan mengangkat derajat itu berarti artinya bahwa apabila misalnya nanti ada interaksi sosial ya, itu artinya adalah bahwa mereka bersedia gitu, dan kita juga bersedia ya, menikahkan anak laki-laki mereka dengan anak perempuan kita yang ahwal ini, dan juga perempuan mereka ya atau para perempuan mereka ya dengan laki-laki kita yang ahwal. Itu konsekuensinya. Jadi nanti Anda bisa uji itu mereka, tanyakan aja, Beb, gimana kalau ini kan anak kita sudah saling mencintai gitu ya. Misalnya anaknya Anda yang ahwal ini yang laki-laki gitu ya, dan saling mencintai dengan Sarifah ya gitu ya. Katakanlah seperti itu. Nanti diuji aja dengan seperti itu. Kalau mereka kemudian tidak mengizinkan, nah itu berarti soalnya logikanya gini, apabila seorang menyampaikan bahwa dirinya keturunan mulia tapi tidak mau berbaur, berarti untuk apa dia untuk menyampaikan itu kan gitu, logikanya gitu. Berarti kan bukan makna yang positif, arogansi kan berarti kan gitu. Itu makna di sini. Dan juga sebenarnya pernikahan antar misalnya antar para habaib ya, keturunan Ba'alawi ini dengan pribumi ini kan juga menguntungkan simbiosis ya. Kita juga mungkin yang ahwal ini jadi memiliki darah Rasul. Kemudian yang para Ba'alawi ini kan seperti yang saya sebutkan di video saya yang pertama ya, itu kan menurut riwayat ya, ada kemungkinan, hanya kecurigaan saya, bahwa ketika Imam Ja'far As-Shadiq itu istri beliau ya melahirkan Imam Musa Al-Qasim, dan ditanya kepada sahabat, apakah Anda mencintai anak anda ini, wahai Imam Ja'far? Imam Ja'far menjawab, seandainya saya hanya memiliki anak yaitu Musa Al-Qasim ini aja dan tidak ada anak yang lain, sehingga saya bisa mencurahkan kasih sayang kepada anak ini ya. Itu artinya tidak dikehendaki ya para habaib, maksudnya keturunan Imam Ja'far selain Imam Musa Al-Qasim. Kan Imam Ubaidillah kan dari situ, dari turunan Imam Ja'far gitu kan ya. Itu kan berarti kan
bisa dikatakan seolah ya, tanda kutip seolah itu tidak dikehendaki gitu ya. Tidak dikehendaki ini, saya tidak berkata tidak dikehendaki adalah bukan anak ya, karena kan ada dinamika. Jadi apabila di Islam ini kan dinamis ya, jadi seseorang yang sudah seolah dipastikan oleh Allah masuk neraka gitu ya, di kisah Nabi sahabat Nabi Musa, dia akhirnya masuk surga oleh sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya, sangat ajaib gitu ya, sangat miracle. Kemudian ada yang seseorang yang seolah posisinya gitu kayaknya seolah-olah itu begitu kuatnya dia tuh akan menuju surga, pada endingnya dia masuk neraka gitu. Jadi ini nggak mutlak, yang mutlak hanya Allah. Jadi hanya saja siapa tahu syarah saya tentang riwayat itu benar gitu kan ada baiknya juga kan, misalnya kemudian misalnya bisa, kenapa enggak berupaya gitu kan untuk mengatur dirinya supaya bisa keluar dari posisi itu, posisi yang tidak dikehendaki itu kan, bisa dengan menikah dengan ahwal gitu kan gitu, misalnya seperti itu ya, ini tanda kutip. Atau bisa juga seperti yang dilakukan oleh Habib Ribo itu ya, beliau berprestasi ya menurut saya ya, dalam peradaban, dalam akhlak masyarakat ini ya, dengan berani mengkritik Habib Bahar bin Smith, Habib Ribo itu gitu ya. Atau tidak usah sampai seperti Habib Ribo, apabila kita berupaya untuk istilahnya mencapai posisi-posisi ilmu dan akhlak yang sesuai dengan yang kehendaki Rasulullah, dikehendaki Allah, itu otomatis keluar dari situ, dari pasal yang tidak dikehendaki itu gitu ya. Jadi sebenarnya simbiosis ketika terjadi pernikahan antara, ini sebenarnya sensitif ya. Jadi disclaimer dulu ya, ini saya tujukan video ini hanya bagi ahwal-ahwal ya, bukan kepada para habaib gitu ya. Jadi itu adalah bekal para ahwal ketika menghadapi berinteraksi dengan para habaib gitu ya. Bagaimana dengan keadaan ada komunitas yang katanya itu tidak mau menikahkan anak-anaknya dengan gitu. Dan ini sebenarnya bagus juga kita dorong ya para habaib, terutama yang Syiah gitu ya. Syiah bisa menjadi pelopor untuk pada habaib yang Sunni ya. Karena kan di Iran sendiri tidak ada yang kafah ya. Mungkin ada tapi kan prakteknya ya, Imam Khomeini ya, putri-putrinya dinikahkan dengan ahwal gitu ya. Itu ya. Ini saya sekedar mungkin ya, kemungkinan bisa menjadi solusi yang bisa meredakan polemik yang takutnya menjadi bola liar gitu ya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi misalnya gimana ketika anak Anda yang laki-laki yang hafal ini kemudian ditolak ya, ya kita nggak boleh marah, kita nggak berhak untuk marah. Ya kita coba mundur aja, kemudian kita daripada nanti berarti kan itu kan otomatis sudah ada kemungkinan ya, ada pandangan berbeda antara dua spesies ini ya. Seolah-olah ada dua spesies itu manusia itu ya, menurut satu pandangan gitu ya, menurut pandangan tertentu dari satu pihak tertentu ya. Sebaiknya Anda kemudian ya mungkin menjaga jarak atau apa gitu ya, tapi jangan melakukan tindakan yang merugikan orang lain gitu. Itu aja gitu, dan meningkatkan diri kita gitu ya, secara ilmu, secara akhlak, otomatis nanti yang lain-lain mengikuti gitu ya. Itu aja sih yang bisa kita lakukan, banyak berdoa gitu ya, sedikit banyak seperti itu ya. Jadi yang tentang Habib Utsman bin Yahya itu ya, kita tidak boleh menjustifikasi Habib yang sekarang atas dasar perbuatan dari Habib Utsman bin Yahya gitu ya. Itu tidak adil dan itu adalah kejahatan, ketidakadilan, kejahatan. Nah, itu hanya tapi itu bisa kita gunakan sebagai kewaspadaan gitu ya, itu saja. Demi kebaikan semua. Jadi supaya perasaan-perasaan kita nanti terjaga gitu ya, ketika tidak ada presiden negatif itu kan kita menjaga masa depan gitu ya, supaya tidak jadi hubungan yang saling memusuhi, perasaan saling membenci gitu ya. Itu aja. Kemudian cobalah Anda menguji mereka dengan yang kafaah itu ya, coba mereka berani nggak gitu menghilangkan kafaah itu ya. Itu yang katanya Syarifah harus menikah dengan As-Sayyid gitu kan. Dalilnya sebenarnya ada itu di saya pernah baca dalilnya ya, dari Imam Syafi'i ya kalau nggak salah ya gitu ya. Hanya saja kan pada prakteknya kan di Iran kan tidak terjadi seperti itu ya. Kita sebagai pengikut Ahlul Bait ya coba gitu ya menyampaikan gitu ya gitu. Kan Syiah kan otomatis kan secara umum kan, secara logika dan sejarah juga faktualnya juga yang kebenaran kan di Syiah itu kan. Dan ternyata Imam Khomeini
putri-putrinya sendiri menikah dengan yang bukan Sayyid gitu ya. Gitu. Ya, sementara ini sampai di sini ya. Sementara itu sudah cukup sampai sini dulu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.